Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini, kita akan membicarakan tentang database connectivity. Kita akan mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan peranan dari persistent storage dalam aplikasi web. Anda juga diharapkan untuk mampu berinteraksi dengan persistent storage. Pada konteks ini, kita akan menggunakan database sebagai persistent storage. Ada dua subtopik yang akan dibicarakan pada sesi ini. Yang pertama adalah motivasi dari perlunya persistent storage pada aplikasi web. Kemudian kita akan membicarakan mengenai bagaimana sih cara berinteraksi dengan database. Pada kasus ini kita akan menggunakan platform PHP sebagai contoh. Mari kita mulai. Kita terlebih dahulu akan membicarakan mengenai motivasi dari mengapa sih kita butuh yang namanya persistent storage. Pada sesi-sesi sebelumnya sudah dibicarakan bahwa kebutuhan Web 2.0 itu sudah wajib di zaman now, dan karakteristik dari Web 2.0 adalah dynamic content. Untuk mencapai yang namanya dynamic content dibutuhkan yang namanya user application involvement. Jadi user dari aplikasi web itu harus turut menyumbang informasi ke dalam web yang dia pakai. Nah, bagaimana caranya mengachieve itu? Ada dua yang dibutuhkan. Yang pertama adalah adanya server-side processing mechanism ya. Jadi ada mekanisme untuk memproses masukan atau input dari user. Yang pertama. Yang kedua, kita butuh persistent data storage atau penyimpan data yang tentu saja disumbang oleh user atau oleh siapapun ya. Jadi konten dari web bisa di-retrieve dari dalam persistent data storage tersebut. Yang dimaksud dengan persistent adalah ya datanya tetap atau tidak hilang ketika listrik hilang ya. Dia non-volatile. Jadi kalau listrik hilang dia harus tetap ada di sana. Nah, kalau kita lihat dari general workflow, kita akan fokus di bagian ini, di mana terjadi interaksi antara si engine dengan database. Ada transaksi data di sana, apakah bisa saja menyimpan ya, jadi arahnya ke arah database atau justru malah meretrieve arahnya dari database menuju ke engine ya, bisa seperti itu, bisa dua arah ya. Jadi fokus kita adalah di bagian ini. Perlu diingat bahwa kebutuhan dari persistent storage adalah untuk menyimpan data atau bisa saja informasi yang timbul akibat dari adanya interaksi antara web application user dengan web application-nya. Jadi dalam interaksi tersebut terbentuklah data-data baru atau informasi-informasi baru yang perlu disimpan. Nah, disimpan kemana? Ke persistent data storage. Ada beberapa bentuk persistent data storage. Yang pertama, database. Ini yang akan kita pakai, obvious sekali. Ada yang relational, bisa juga non-relational, misalnya kayak Mongo. Bisa juga dalam bentuk plain text, XML, JSON, macam-macam bisa. Pada konteks PHP ada 3 pendekatan untuk bisa berinteraksi dengan database. Yang pertama menggunakan native driver atau driver yang memang disediakan oleh vendor database-nya. Yang kedua menggunakan PDO. Kalau PDO ini standar interface sudah disediakan oleh PHP, lalu si vendor database akan mengimplementasikan PDO-nya ya sesuai dengan standar dari PHP. Jadi interface-nya akan sama meskipun database-nya atau vendor database-nya berbeda. Yang ketiga menggunakan ORM atau Object Relational Mapping. Ini akan kita bicarakan di lain kesempatan ya. Kita akan mulai dari native driver. Perlu diingat bahwa untuk native driver ini sangat vendor spesifik. Jadi API dari vendor yang satu, vendor database yang satu dengan vendor database yang lain itu bisa berbeda-beda, dan don't expect mereka bisa bisa kompatibel. Itu yang pertama. Nah, kita lihat advantage-nya atau keuntungannya. Yang pertama adalah plain.
dan nggak banyak abstraction layer, jadi ya to the point aja, kita mau select, kita mau ngupdate gitu ya, sangat simple sekali dan cenderung lebih cepat ya daripada pendekatan yang lain karena ya dia to the point ya, dia nggak terlalu banyak gunanya, langsung bisa dipakai, straightforward dan gampang sekali. Untuk disadvantage-nya yang pertama adalah karena vendor spesifik, maka untuk berpindah dari database yang satu ke database yang lain itu sangat sulit ya. Misalnya kali ini Anda menggunakan MySQL misalnya, ternyata beberapa tahun lagi Anda menemukan bahwa pekerjaan Anda bisa lebih optimize jika menggunakan Postgres misalnya. Ya, ketika Anda migrate ke Postgres itu akan sangat sulit, Anda akan mengubah semua code yang sudah Anda tulis ya, jadi sangat sulit. Yang kedua untuk disadvantage-nya adalah karena sangat vendor spesifik, jadi perlu waktu untuk belajar aturan dan API yang ada di vendor tersebut, yang ada di driver native driver tersebut ya, karena dia tidak generik. Nah itu untuk native driver. Berikutnya menggunakan PDO atau PHP Data Object. Nah di sini PHP sudah mendefinisikan generic standards, jadi ada API yang sudah distandarisasi oleh PHP, kemudian standar ini diimplementasikan oleh masing-masing vendor. Jadi semua vendor itu ikut dengan apa yang diminta atau didefinisikan di PDO. Nah ada beberapa keuntungan dari pendekatan ini. Yang pertama, keuntungannya adalah adanya suatu extra abstraction yang menutupi kerumitan yang ada di vendor-vendor implementasi di setiap vendor gitu ya. Jadi misalnya di vendor A itu implementasinya begini, vendor B begitu, vendor C ya entah gimana ya. Jadi itu semua nggak kelihatan, bagi user cuman melihat interface yang konsisten dan dia bisa pakai ya aja. Keuntungan berikutnya adalah kalau kita mau migrate dari satu vendor database ke vendor yang lain itu jauh lebih mudah. Karena apa? Karena kita tidak perlu melihat secara detail bagaimana sih implementasi dari masing-masing vendor ya. Karena kita juga sudah punya generic set of standards. Jadi selama kita menggunakan standar tersebut ya harusnya kita bisa menggunakan implementasi dari vendor manapun ya, rangainya atau behavior-nya akan sama. Yang ketiga adalah lebih sedikit waktu untuk belajar PDO ya. Kenapa begitu? Karena PDO ini generik, jadi ketika kita mau ngerjain project gitu misalnya, jadi kita tinggal hire orang udah langsung bisa lebih mudah mengerti dengan PDO ketimbang kami pakainya native drivernya MySQL ya. Kalau dia dulunya menggunakan MySQL mungkin nggak masalah. Tapi kalau dulunya dia menggunakan Postgre, maka dia butuh waktu untuk belajar. Tapi kalau kita pakai PDO, mau apapun database-nya atau vendor database-nya, ya sama semua, interface-nya, API-nya sama semua. Jadi lebih cepat untuk learn. Yang berikutnya adalah disadvantage atau kerugiannya. Ingat bahwa video ini memberikan satu layer ekstra, satu layer abstraksi ekstra. Nah, karena ada layer abstraksi ekstra ini, maka tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa menggunakan video pasti takes time, takes more time lah lebih tepatnya dibandingkan dengan menggunakan native driver. Jadi itu bedanya. Yang ketiga adalah menggunakan ORM, Object Relational Mapping. Secara spesifik nanti kita akan bicarakan ini di kesempatan yang lain, tapi secara garis besar ORM ini sebenarnya memberikan perspektif yang lain saja ya, memberikan perspektif yang lain yang OO banget gitu ya di atas PDO. Jadi bagaimana kita melihat data itu nanti dalam bentuk objek ya, benar-benar objek. Berbeda dengan ketika kita menggunakan PDO atau menggunakan native driver ya. Nah, keuntungan dengan menggunakan ORM yang pertama, semua keuntungan PDO itu ORM punya. Ya. Semua keuntungan yang ada di PDO, ORM punya karena ORM berjalan di atas PDO. Keuntungan yang kedua adalah ya kita melihat
segala sesuatunya itu bentuknya object oriented ya. Jadi konsisten dengan mungkin aplikasi kita juga object oriented, jadi konsisten antara si aplikasi dan data. Nah, kerugiannya ya balik lagi ya, ada satu layer ekstra. Nah, layer ekstra ini tentu menambah waktu eksekusi ya. Jadi semakin menggunakan ya, kalau semakin menggunakan ORM semakin banyak lapisan, maka semakin banyak waktu yang mungkin ya terbuang gitu ya. Cuman kembali lagi ya, ini trade off, apakah kita mau keuntungannya juga banyak tapi kerugiannya juga ya lebih banyak gitu ya. Bukan lebih banyak, maksud saya lebih banyak dari yang sebelumnya gitu ya. Ya biasanya sih pakai ORM, atau kadang-kadang juga ada yang mengkombinasikan antara ORM dengan yang PDO ya, tapi jarang yang menggunakan native driver di zaman now. Nah, berikut adalah perbandingannya. Jadi di sini ada yang paling bawahnya ada OS gitu ya. Kemudian di sebelah kiri ada DBMS atau database management systemnya ya, vendor spesifik. Kemudian untuk menggunakan native driver itu yang sebelah kiri, jadi web application itu langsung direct ke native driver, kemudian dari native driver langsung ke ya PHP engine ya, baru operating system lalu mengakses ke database gitu. Nah, kalau dengan menggunakan PDO itu ada satu layer ekstra, yaitu PDO API-nya ya, yang standarnya PHP tadi. Kemudian baru ada specific implementation, baru ya sedikit aja. Lalu yang ketiga menggunakan ORM, ya ini lebih padat ya. Jadi di sini si ORM itu, di bawah ORM ada PDO, dan di bawah PDO ada PDO yang specific implementation, jadi agak panjang nih. Jadi dari sini aja udah kelihatan layernya semakin banyak ya, itu layer abstraction layernya. Jadi semakin banyak abstraction layernya ya takes time lah, ada cost-nya lah, nggak mungkin lah gratis ya. Jadi ini gambaran secara umum. Nah, kita akan lihat demonstrasi seperti apa sih menggunakan native driver dan PDO. Di sini database yang saya pakai adalah MariaDB yang kompatibel dengan MySQL. Jadi kalau untuk native driver kita menggunakan MySQLite. Kemudian untuk PDO-nya kita menggunakan PDO MySQL. Ini adalah konfigurasi di php.ini ya. Anda harus pastikan dulu bahwa kedua driver ini sudah di-enable. Nah, ini contoh source code ketika kita ingin melakukan retrieval. Ya, Anda bisa memodifikasi ini, atau banyak juga di internet ya, bagaimana cara menggunakannya. Ini cuma simple aja untuk retrieval. Jadi kita siapkan informasi koneksi database-nya. Kemudian di sini saya akan mencari fruit ya. Kita akan mencari fruit yang punya ID bla 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 ini ya. Ini ID-nya pun panjang sekali. Kemudian kita create sebuah connection ya. Kita buat connection, kemudian kita akan cek apa connectionnya berhasil atau tidak gitu. Kemudian kita create query. Query-nya ini ya select ya, karena akan melakukan retrieval. Kemudian kita akan eksekusi ya. Kita akan eksekusi, kemudian kita akan cek apakah ada hasil dari eksekusi tersebut. Kalau ada hasilnya, kita akan retrieve hasilnya, kita akan fetch ya. Di sini fetchingnya saya pakai yang asosiatif, array asosiatif. Kemudian saya display. Nah, tampilannya seperti ini ya. Berikutnya saya masih menggunakan yang native. Di sini bedanya saya menggunakan statement. Nah, dengan menggunakan statement, prepare statement lebih tepatnya, kita bisa melakukan atau menggunakan statement ini berulang-ulang untuk jenis query yang sama gitu ya. Biasanya digunakan pada saat insertion, mengupdate ya, mendelete gitu ya. Jarang digunakan untuk selection meskipun bisa. Jadi ini biasanya dipakai untuk query yang dieksekusi berulang-ulang ya. Nah, untuk prepare statement benefitnya adalah kita tidak perlu melakukan compilation atau query compilation. Jadi kan query itu ketika mau dieksekusi, diparsing dulu, kemudian dicek sintaksnya benar apa enggak, kemudian dia di-compile ya.
Nah, kalau prepare statement itu sudah diparsing, sudah dicek apa namanya, sintaksnya benar, kemudian sudah di-compile ya, udah kayak setengah mateng gitu ya, tinggal dieksekusi, atau kalau perlu parameter tambahan ya parameternya di-set lalu dieksekusi. Jadi dia sudah kayak setengah jadi gitu ya. Jadi ketika kita mau eksekusi ulang ya kita tinggal modifikasi, kita tinggal set parameternya eksekusi, set parameternya eksekusi. Jadi tidak perlu melalui proses yang namanya parsing, terus validasi sintaksis dan lain sebagainya, itu sudah dilewati ya. Jadi cuma satu kali compile, sudah di-compile ini ya. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan yang sebelum ini, itu setiap kali kita eksekusi query-nya ya dia akan melakukan parsing, terus habis itu dia akan cek sintaksnya benar apa enggak, lalu dia akan compile, dia akan run. Jadi itu akan berulang terus. Tapi kalau kita menggunakan yang prepare statement, query kita tuh udah setengah matang, tinggal modifikasi parameternya bila perlu, lalu eksekusi. Jadi tidak perlu lagi proses parsing dan apa-apa yang sebelumnya itu nggak perlu. Itu benefitnya. Jadi bedanya ini dengan yang sebelumnya hanya menggunakan prepare statement saja. Nah, di sini adalah contoh ketika kita menggunakan video. Nggak terlalu banyak berbeda sebenarnya, cuman karena kita menggunakan standar, jadi ketika kita mau pindah database sebenarnya bentuknya masih seperti ini, kita tinggal ganti drivernya apa gitu ya. Kalau MySQL, kalau Anda mau ganti dengan misalnya SQLite ya ganti SQLite gitu ya, dan macam-macam lah. Jadi tinggal mengubah ini aja udah bisa. Nah, kira-kira idenya seperti itu, nih hasil sama semua. Berikut ini adalah beberapa hal yang saya sarankan untuk Anda lakukan. Yang pertama adalah coba Anda implementasikan bagaimana database connectivity ke proyek Anda. Anda bisa gunakan pendekatan manapun, tapi saya sangat sarankan menggunakan PDO, karena di step berikutnya kita akan menggunakan ORM. ORM itu berjalan di atas PDO. Jadi kalau Anda sudah belajar menggunakan PDO, sudah fasih, maka ketika nanti menggunakan ORM itu nggak akan terlalu memusingkan lagi. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apakah mungkin kita memiliki multiple connections ke database yang menggunakan vendor yang berbeda-beda. Misalnya Anda dalam satu eksekusi ya, Anda connect ke MySQL, tapi Anda connect juga ke SQL Server misalnya. Itu bisa nggak? Ya, gimana caranya? Ya. Jadi apakah mungkin, yang kedua ya, apakah mungkin Anda membaca tuples dari koneksi yang satu, kemudian Anda nulis ke nulis ke database koneksi yang kedua, gitu ya. Jadi Anda read dari MySQL, terus Anda write-nya ke SQL Server, bisa nggak seperti itu? Yang ketiga, kita akan membicarakan ORM, tapi pada sesi berikutnya tentu saja. ORM-nya agak menarik, kalau menurut saya sangat menarik bahkan. Mudah-mudahan nanti bisa seru. Yang penting Anda sekarang gunakan PDO terlebih dahulu. Baik, ini adalah akhir dari sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada sesi-sesi pembelajaran berikutnya. Ciao.